Getaran-getaran batin adalah bahasa asli semesta. Ia mendahului kata dan pemahaman. Jiwa yang hening akan merasakannya, bukan sebagai perintah, tapi sebagai ajakan untuk menyadari bahwa ada yang ingin diwujudkan melalui dirinya, yang tidak bisa kau pikirkan, bisa kau rasakan, yang tidak bisa kau jelaskan, bisa kau dengar dalam keheningan. Aku pernah mencoba memahami sesuatu dengan berpikir keras, dengan membaca, menganalisis, atau berdiskusi, tapi yang datang hanyalah kebingungan. Sebaliknya, pemahaman sejati muncul justru saat aku tidak sedang mencari, bukan karena aku siap, bukan karena aku belajar, tapi karena ada sesuatu yang memang waktunya untuk disadari. Pemahaman tidak tunduk pada waktu jam. Ia datang ketika kesadaran membuka ruangnya. Dalam dunia fisik, waktu berjalan lurus, pagi, siang, malam. Tapi dalam dunia kesadaran, waktu tidak bekerja secara linear. Ia bukan urutan, tapi resonansi yang baru bisa saja berasal dari masa lalu. Yang akan datang bisa saja telah hadir di dalam jiwa, tinggal menunggu kesadaranmu terbuka. Filsafat kesadaran mengajarkan bahwa pemahaman adalah peristiwa multidimensi. Ia tidak mengikuti jam, kalender, atau usia. Ia mengikuti kedalaman keheningan dan kesiapan batin, bukan urutan sebab akibat. Karenanya, seseorang bisa paham sesuatu dalam 1 detik keheningan yang tak akan ia capai walau belajar seumur hidup dalam kebisingan. Pemahaman tidak datang karena kita sudah siap secara waktu. Ia datang karena kesadaran kita menjadi cukup hening untuk menampungnya. Dan saat itu terjadi, tidak ada lagi batas antara masa lalu dan masa kini. Semuanya adalah satu momen kehadiran batin yang utuh. Waktu tidak memberi pemahaman, hanya keheningan yang memberinya jalan untuk tiba. Dulu, aku berdialog untuk mencari jawaban, mencari petunjuk, mencari makna. Tapi kini, dialog itu terjadi tanpa niat, tanpa tujuan, bahkan tanpa pertanyaan, seperti udara yang mengalir ke paru-paru tanpa diminta. Dialog batin itu hadir dengan sendirinya. Aku tidak sedang berpikir, tidak sedang ingin tahu, tapi pemahaman itu tetap mengalir. Dan yang lebih aneh, pemahaman itu datang duluan, baru setelahnya terjadi percakapan. Bukan seperti biasa, bukan seperti berpikir yang melahirkan jawaban, tapi seperti cahaya yang muncul dulu, dan kata-kata datang sebagai pantulannya. Dialog sejati bukan produk dari ego yang ingin mengerti. Ia adalah resonansi antara kesadaran dan keheningan yang mencerminkan dirinya sendiri melalui bahasa. Ketika keheningan telah cukup dalam, maka dialog tidak lagi punya tujuan. Ia hanya terjadi sebagai gema dari hadirnya kesadaran itu sendiri. Dalam filsafat spiritual, ini disebut sebagai dialog murni, komunikasi yang lahir dari kedekatan dengan kebenaran, bukan dari rasa ingin menguasai kebenaran itu. Ia bukan diskusi, bukan debat, bukan pencarian. Ia adalah kebersamaan dengan yang tak terlihat, yang hanya dapat dirasakan dalam diam. Dialog batin sejati tidak lahir dari pertanyaan, melainkan dari kesadaran yang begitu utuh, hingga ia memantulkan makna secara alami. Tidak ada yang dicari,
Tidak ada yang dikejar, hanya ada kebersamaan antara jiwa dan semesta dalam getaran yang sama. Yang paling murni bukanlah dialog untuk menemukan, tetapi dialog yang terjadi saat tak ada lagi keinginan untuk menemukan apapun. Dalam banyak hal, aku melihat dunia ini bergerak dari sebab ke akibat. Kita bertanya, lalu menjawab. Kita mencari, lalu menemukan. Namun suatu hari, sesuatu dalam diriku bergerak berlawanan arah. Aku tiba-tiba paham, bukan karena bertanya, bukan karena merenung, tapi karena pemahaman itu turun sendiri dan justru mendorong terjadinya dialog setelahnya. Pemahaman hadir duluan, baru kesadaranku menyusun kata-kata untuk mengiringinya. Dialog itu bukan proses menuju pemahaman. Dialog itu justru adalah gema dari pemahaman yang sudah lebih dulu datang dan ingin dikenali, dimaknai, diwujudkan. Namun dalam tingkat kesadaran jiwa, alur itu bisa berbalik. Pemahaman bisa datang langsung dari ranah keheningan yang lebih dalam, dari dimensi kesadaran yang tidak bekerja seperti logika linear. Kesadaran mendahului pikiran, bukan pikiran yang membentuk kesadaran. Ini bukan anomali, ini adalah sifat sejati dari intuisi spiritual. Ketika keheningan cukup murni, maka jiwa terhubung langsung dengan pusat pengetahuan universal. Dan pemahaman tidak lagi lahir dari pencarian, melainkan dari resonansi. Ada saat-saat ketika aku merasa tak perlu lagi bicara, bukan karena tak ada yang ingin disampaikan, melainkan karena keheningan itu sendiri sudah cukup. Di dalamnya, aku merasakan segalanya, segala pemahaman, segala cinta, segala jawaban. Keheningan tidaklah kosong, ia padat oleh kehadiran yang tak bernama. Keheningan bukan akhir dari dialog, ia adalah ruang di mana segala dialog dimulai, dan tempat semua dialog kembali menyatu. Dalam banyak tradisi spiritual, keheningan dianggap sebagai kondisi pasif. Namun dalam kesadaran jiwa, keheningan adalah kesadaran tertinggi. Pikiran menghasilkan suara, tapi kesadaran murni memancarkan keheningan. Kesadaran keheningan tidak meniadakan gerak, tapi mendasari segala gerak. Ia bukan kehampaan, tapi ruang asal segala potensi, segala bentuk, pikiran, tindakan, dan bahkan doa lahir dari keheningan sejati. Dalam filsafat batin, keheningan disebut sebagai getaran terdalam semesta yang hanya bisa dirasakan jika ego telah cukup tenang dan jiwa telah kembali pada asalnya. Aku mulai menyadari bahwa pemahaman yang hadir dalam batin tidak berhenti sebagai getaran di dalam. Ia ingin hidup, ia ingin menyentuh dunia, dan satu-satunya jalan baginya untuk menjadi nyata adalah melalui tubuh ini. Tiba-tiba aku mengerti, tubuh bukan sekadar wadah, ia adalah penerjemah getaran halus menjadi wujud, penghubung antara yang tak terlihat dan yang bisa disentuh. Tubuh manusia bukan penghalang kesadaran, tetapi alat penjelma kesadaran. Dan ketika jiwa sadar akan hal ini, maka tubuh tidak lagi dikendalikan oleh ego, melainkan menjadi alat suci bagi kehadiran kesadaran semesta. Semesta tidak berjalan sendiri. Ia tidak terpisah
dari kesadaran manusia. Ia adalah panggung tempat kesadaran menjalani pengenalan diri. Ketika manusia menyesuaikan dirinya dengan hukum keseimbangan dan kasih, semesta pun menyesuaikan dirinya kembali dalam harmoni. Perjalanan melalui dialog-dialog ini bukanlah perjalanan keluar, melainkan perjalanan pulang ke dalam, menuju ruang terdalam dari keberadaan, di mana tidak ada lagi pertanyaan yang mendesak, karena jawaban itu telah menjadi kesadaran itu sendiri. Setelah pemahaman ini menyatu dalam hidup, langkah selanjutnya bukan menyebarkan ajaran, tetapi memelihara keheningan di dalam, agar kehidupan yang mengalir darinya menjadi terang bagi yang lain. Biarkan jiwa manusia mengalami sesuai perannya. Biarkan kesadaran menyentuh mereka dalam bentuk yang mereka perlukan. Karena tidak ada satu jalan untuk semua, tetapi semua jalan yang tulus akan sampai pada kesadaran yang satu. Dan jika suatu hari, di saat kau duduk sendiri, tanpa suara, tiba-tiba ada pemahaman yang hadir tanpa alasan, maka itu berarti kesadaran telah menemukanmu kembali, dan kamu telah menjadi bagian dari keseimbangan semesta. Terima kasih telah hadir di perjalanan ini. Sekarang, pulanglah ke dalam dirimu, yaitu tempat semua ini bermula.